Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat memahami belajar bareng-bareng mengenai iman kepada Allah, makna dan pengaruhnya. Pada materi ini, iman kepada Allah merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman ini tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga mencakup pengakuan, ketundukan, dan keyakinan mendalam terhadap keberadaan dan keesaan Allah. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi makna iman, dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana iman menjadi sumber kekuatan dan pencerahan spiritual. Nah, makna iman kepada Allah itu yang pertama keyakinan esensial. Nah, iman kepada Allah adalah keyakinan tanpa ragu bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, dan zat yang Maha Esa. Yang kedua, pengakuan tauhid, menegaskan keesaan Allah tanpa sekutu, yang merupakan inti dari ajaran Islam. Artinya meyakini bahwa Allah itu cuma satu. Yang ketiga itu implikasi praktis, melibatkan ketaatan pada perintahnya dan menjauhi larangannya sebagai bentuk penghambaan. Jadi kita itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu salah satu dari makna iman kepada Allah, bahwa kita itu yakin dengan adanya Allah dan dibuktikan dengan penghambaan bahwa kita itu menyadari kita itu hanya seorang hamba. Itu kita dibuktikan dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu salah satu dari makna dari iman kepada Allah. Nah, dasar-dasar iman dalam Islam itu yang pertama ada rukun iman. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah Allah, dan iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, iman kepada takdir baik dan buruk atau kepada qada dan qadar. Nah, dari sekian ya 6 ya, yang 6 rukun iman ini, yang paling berat itu iman kepada takdir. Karena takdir itu kita harus yakin bahwa yang namanya hidup itu kan gak selamanya enak, gak selamanya senang. Nah, ada ketika takdir itu atau kehidupan kita itu lagi gak enak, atau ditinggal orang yang terkasih, atau dapat bencana. Nah, itu salah satu dari takdir dan kita harus meyakini itu, harus meyakini bahwa itu datangnya dari Allah. Jadi segala-galanya itu Allah. Jadi kita itu harus yakin, percaya bahwa baik buruknya itu hanya milik Allah. Nah, yang kedua, dasar-dasar iman dalam Islam itu pentingnya tauhid, memusatkan kepercayaan hanya kepada Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Nah, pengaruh iman dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama kekuatan spiritual. Iman memberikan ketenangan batin dan kekuatan menghadapinya tantangan hidup. Jadi dengan adanya iman kita percaya sepenuhnya kepada Allah 100%, itu akan mendapatkan ketenangan.
bahwa yang namanya dunia ini hanya tempat sementara, tempat yang fana. Artinya ada kehidupan lagi setelah kita di dunia itu, ada kehidupan yang kekal, selama-lamanya tidak ada kematian. Yang kedua itu pijakan etika, menjadi pedoman dalam mengambil keputusan moral dan mengatur perilaku sosial. Yang ketiga, hubungan dengan sesama, mendorong kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati antara individu. Nah, yang selanjutnya itu iman dan pengembangan pribadi. Itu yang pertama kebijaksanaan, yang kedua kesabaran, yang ketiga keadilan, yang keempat pencerahan. Nah, iman membimbing seseorang untuk mengasah karakter, meningkatkan toleransi, dan memperluas pemahaman akan hikmah dalam kehidupan. Kesabaran dan keadilan menjadi nilai utama yang ditempa dari iman tersebut. Nah, yang selanjutnya itu iman sebagai sumber harapan dan kesabaran. Yang pertama, dari iman sebagai sumber harapan dan kesabaran, itu menghadapi kesulitan seperti yang tadi saya telah terangkannya, bahwa takdir entah itu baik, entah itu yang buruk, kita percaya harus meyakini, dengan sepenuh hati bahwa takdir itu hanya milik Allah. Nah, menghadapi kesulitan, iman memberikan kekuatan untuk tetap tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Jadi dengan adanya kita percaya kepada Allah, iman kepada takdir Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Lalu yang kedua itu memupuk harapan. Keyakinan kepada balasan dan rahmat Allah menguatkan semangat dan optimisme. Jadi semakin semangat kalau misalkan ada kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah. Yang ketiga itu menjaga konsistensi. Iman membimbing seseorang untuk tetap istiqomah menjalankan kebaikan. Nah, peran iman dalam menjalin hubungan sosial itu ada 4. Yang pertama itu empati, meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua kejujuran, menumbuhkan kepercayaan dan integritas dalam berinteraksi. Yang ketiga keadilan, menghapuskan diskriminasi dan prasangka. Yang keempat pengampunan, mendorong toleransi dan rekonsiliasi. Nah, dan yang selanjutnya itu tentang menguatkan iman melalui ritual dan doa. Jadi untuk menguatkan iman, untuk menumbuhkan keyakinan kita kepada Islam, kepada Allah, itu ada beberapa cara. Yang pertama itu sholat, membangun komunikasi langsung dengan Allah secara rutin 5 waktu. Nah, jadi kenapa bahasanya itu komunikasi? Karena ketika kita lagi sholat, itu kita seakan-akan sedang berkomunikasi. Karena sholat itu adalah doa. Kenapa? Karena kebanyakan dari bacaan-bacaan sholat itu isinya semuanya tentang doa. Dan yang kedua itu zikir dan doa. Menjaga kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Jadi selalu mengingat Allah. Bahkan di Qur'annya itu uzkuruni wazkurkum, ya. Ya mungkin itu, mohon maaf kalau misalnya saya salah. Itu jadi yang artinya ketika kamu itu mengingat Allah, maka Allah itu akan lebih mengingat kamu. Artinya akan lebih diperhatikan.
Yang ketiga itu membaca Al-Quran, memperdalam pemahaman ajaran dan menemukan motivasi spiritual. Nah, banyak sekali ayat-ayat motivasi di dalam Al-Quran itu seperti contohnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah itu tidak akan membebani hambanya melebihi dari kapasitasnya. Jadi ketika kalian eh, tertimpa masalah atau kesulitan, itu sebenarnya Allah sudah tahu bahwa kalian itu mampu untuk melakukan eh, rintangan-rintangan itu, kesulitan-kesulitan itu. Allah itu tahu. Maka dari itu tetap harus semangat dan optimis. Tantangan dalam mempertahankan iman. Yang pertama itu keraguan dan pertanyaan. Menjadi bagian alami dari proses spiritual yang membutuhkan pencarian jawaban bijak. Yang kedua, godaan duniawi, menguji keteguhan dalam godaan materi dan pengaruh negatif lingkungan. Yang ketiga, krisis identitas, perlu penyadaran diri ulang agar iman tetap kuat menghadapi perubahan zaman. Yang keempat, dukungan sosial, peran komunitas dan pembimbing sangat vital dalam penguatan iman. Nah, kesimpulannya, iman kepada Allah adalah sumber kekuatan spiritual yang mengarahkan hidup dengan kebaikan, pengharapan, dan keteguhan. Ia membentuk karakter, mempererat hubungan sosial, dan memberikan makna kehidupan. Langkah selanjutnya, meningkatkan kualitas ibadah secara konsisten. Nah, ini langkah-langkah kalian untuk kedepannya. Yang pertama itu meningkatkan kualitas ibadah secara konsisten, secara istiqomah, secara terus-menerus. Nah, yang kedua, memperdalam ilmu tauhid dan akhlak Islam. Yang ketiga, membangun komunitas yang mendukung pengembangan iman seperti misalkan majelis solawat atau majelis zikir atau majelis ilmu. Nah, itu suatu komunitas atau suatu perkumpulan yang membahas tentang kebaikan-kebaikan yang isinya itu tentang kebaikan, kemuliaan. Nah, yang terakhir itu menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran iman. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.